Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang al-hadis. Di pembahasan ini, Musannif atau Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menjelaskan satu cabang ilmu yang ini juga termasuk ke dalam thaqafah Islamiyah atau ulum syar'iyyah, yaitu mengenai ilmu hadis. Jadi ini juga bagian daripada ilmu yang mesti difahami oleh seorang mujtahid. Di beberapa bab sebelumnya kita membahas tentang ijtihad. Jadi di salah satu perangkat ijtihad itu adalah ma'rifatus sunnah, ya. Dia mengetahui as-sunnah. Nah, berarti itu meniscayakan seorang mujtahid, dia punya pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan ilmu hadis, usulul hadis, mustalahul hadis. Berikut juga dengan cabangnya nanti ada dirasatul asanid, pembahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Kemudian juga pembahasan berkaitan dengan ilalul hadis. Ya, di semua hal yang berkaitan dengan ilmu hadis itu dibutuhkan oleh seorang mujtahid supaya dia bisa menggali, melakukan istinbat terhadap dalil. Dan di bagian yang pertama ini, musannif mengenalkan kepada kita beberapa istilah. Di sebagaimana kebiasaan atau umumnya para ulama ketika mereka mengawali membahas satu eh, apa namanya, satu teks atau kemudian satu ilmu, maka para ulama akan mengenalkan kepada kita mustalahat khassah. Ya, jadi istilah-istilah khusus, ya, supaya kita memahami arah pembicaraan mereka. Karena tanpa memahami mustalahat khassah, ya, istilah-istilah khusus, ya, maka kita akan kesulitan untuk memahami gambaran daripada ilmu tersebut. Jadi setiap cabang ilmu, baik itu ilmu hadis, usul fikih, kemudian ilmu fikih, ya, kemudian ilmu Quran misalnya, itu semuanya punya mustalahat khassah. Nah, ini yang disebut oleh para ulama dengan haqiqah urfiyah khassah. Jadi para ulama itu punya istilah-istilah khusus ketika mereka membicarakan satu ilmu tertentu. Nah, bisa jadi nanti ada dua istilah yang sama antara dua bidang ilmu yang berbeda. Istilahnya sama tapi maknanya berbeda. Karenanya ketika kita membaca satu teks, disebutkan misalnya di situ ada lafadz sunnah misalnya. Disebut lafadz sunnah. Ini sunnah ini dalam konteks ilmu hadis atau ilmu fikih. Karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Ya. Kalau misalnya as-sunnah indal muhadditsin, as-sunnah itu menurut ahli hadis berarti ini konteksnya adalah ilmu hadis. Tapi kalau kemudian as-sunnah, ya, indal fuqaha, ya berarti ini sunnah dalam konteksnya adalah konteks ilmu fikih. Nah, sehingga jangan sampai kita memahami ketika kita membaca teks fikih, ketika disebut as-sunnah, ya, maka nanti kita membayangkan as-sunnah dengan apa namanya, dengan pandangan muhaddisin atau sebaliknya.
Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam satu cabang ilmu, maka mengetahui, memahami mustalahat semacam ini penting. Karenanya di sini beliau mengatakan taduru alfadhu bainal muhadditsin yanbaghi alwuqufu ala ma'aniha. Jadi ini ada lafaz-lafaz, istilah-istilah yang beredar di kalangan muhadditsin, para ahli hadis yang sudah semestinya untuk kita ketahui maknanya. Di antaranya ada istilah al-hadis itu sendiri. Nah, apa itu al-hadis? Kemudian al-khobar, wal asar, ya. Kemudian was sunnah, as-sunnah. Nah, kemudian juga ada istilah al-matan, was sanad, istilah sanad. Kemudian istilah isnad, ada istilah musnad, ya. Musnad bi fathin nun, ya. Ada istilah musnid. Di musnad dengan musnid ini berbeda, ya. Bi kasronin, ya, bi kasri nun. Min nahiyati alfadil hadis wa riwayatihi wa riwayatihi. Kemudian istilah al-muhaddits, istilah muhaddits, al-hafiz, kemudian al-hujjah, al-hakim, ya, min nahiyatir ruwah. Ini dari sisi rawi. Kalau tadi istilah matan, sanad, isnad, musnad, musnid, itu dari sisi lafat hadis itu sendiri dan dari sisi riwayatnya. Kemudian istilah muhaddits, al-hafiz, ya, al-hujjah, al-hakim ini dari sisi rawinya. Karenanya beliau menjelaskan yang bernama hadis. Apa yang dimaksud dengan al-hadis itu? Al-hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama qaul. Jadi setiap qaul yang disandarkan kepada Nabi, maka itu hadis. Au fi'lin atau perbuatan, ya. Au takririn atau diamnya Nabi, ya, persetujuan Nabi. Ketika sahabat misalnya melakukan perbuatan A, Nabi mengetahui atau dilakukan di depan beliau. Kalaupun tidak dilakukan di depan beliau, tapi beliau tahu dan beliau mendiamkan. Nah, itu disebut dengan takrir. Ya. Au wasfin khalqiyin atau sifat penciptaan. Ya. Ai muta'alliqun bil khilqah. Kakaunihi alaihi salatu wassalam. Ini berkaitan dengan penciptaan, ya. Misalnya seperti bentuk tubuh. Ya, bentuk tubuh misalnya Nabi itu laisa bitawil. Nabi itu tidak tinggi. Wala bil qasir dan juga tidak pendek. Artinya postur tubuh Nabi itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Jadi pertengahan di antara itu. Itu juga hadis, ya. Itu juga hadis. Dan ini bisa kita temui nanti di dalam kitab Syama'il, ya. Kitab yang membahas tentang Syama'ilur Rasul, tentang postur tubuh beliau, tentang rambut beliau seperti apa, bentuk rambutnya, bentuk alisnya seperti apa, kemudian pundak beliau seperti apa, warna kulitnya. Nah, ini juga dikategorikan sebagai hadis, ya. Tapi ini definisi para muhaddis, ya, indal muhaddisin. Jadi ini ta'rif indal muhaddisin. Kemudian au khuluqiyin atau sifat akhlak atau berkaitan dengan akhlak. Ai muta'alliqun bil khuluq kakaunihi la yuwajihu ahadan bimakruhin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya eh, ketika sahabat meriwayatkan eh, bagaimana akhlak Nabi kalau berjumpa dengan orang, ya. Nabi itu berjumpa dengan orang lain siapapun itu tidak pernah dengan apa namanya, dengan suasana benci, ya, tidak pernah menunjukkan kebencian kepada siapapun. Ya, selalu bertemu dengan orang itu dengan wajah ramahnya. Nah, itu berkaitan dengan akhlak beliau. Itu juga hadis. Ya, itu juga berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun nanti ada perbedaan, ya, ada perbedaan eh, ta'rif. Kalau indal usuliyin, menurut ahli usul, maka hadis itu hanyalah
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi sampai di sini. Nah, kita sudah pernah bahas itu di apa namanya? Di pertemuan yang keberapa itu saya lupa ya. Nah, jadi kalau indal muhaditsin indal usuliyin itu yang disebut dengan hadis itu hanya qaul, fi'il, perbuatan ya, ucapan, perbuatan, takrir, hanya itu. Jadi kenapa para ahli usul itu membatasi hanya sampai di situ? Karena ketika mereka membahas as-sunnah itu, mereka membahas as-sunnah dalam rangka menjelaskan as-sunnah sebagai salah satu dari masadirul hukmi, sumber hukum. Ya, sumber hukum. Ketika bicara halal dan haram, maka hanya sampai di situ saja. Ya, hanya sampai di situ saja. Jadi kalau bicara halal dan haram itu ya nggak masuk lagi hadis berkaitan dengan bentuk tubuh beliau ya dan seterusnya ya. Nah, itu kepentingan para ahli usul membahas hadis Nabi itu sebagai masdar, sebagai sumber hukum. Nah, tetapi kalau muhadis itu mereka lebih luas lagi. Intinya apapun yang disandarkan kepada Nabi, nah itu semuanya hadis. Ya, semuanya hadis. Semua yang disandarkan kepada Nabi itu semuanya hadis. Ya, sampai kepada rupa beliau, bentuk tubuh beliau dan seterusnya. Semuanya dikategorikan hadis. Sementara istilah al-khabar was sunnah ya, ma'nahuma huwa hadzal ma'na uh, nafsahu. Jadi makna keduanya ini adalah makna hadis itu sendiri. Jadi fahuma lafdhani muradifani li lafdzil hadis. Ini dua istilah ini adalah muradif ini sinonim. Sinonim dari kata hadis. Jadi kalau disebut dengan khobar ya maksudnya adalah hadis. Kalau disebut dengan sunnah berarti yang dimaksud adalah hadis. Jadi istilah hadis, khobar, sunnah ya, menurut ahli hadis itu sama. Pengertiannya sama. Pokoknya kalau disebut khobar ya berarti itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin khalqiyin ya au khuluqiyin. Ya, as-sunnah juga demikian. Jadi tidak ada bedanya ya. Jadi bimakna wahid. Al-khabar kemudian al-hadis as-sunnah itu bimakna wahid. Maknanya sama. Nah, sementara al-athar adapun istilah al-athar fahuwa al-haditsu al-mauqufu ala sahabah radhiyallahu anhum. Ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang dia berhenti pada sahabat. Jadi sahabat misalnya meriwayatkan satu ucapan, tapi mereka tidak mengatakan qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak menyandarkan langsung kepada Nabi. Jadi mereka hanya mengatakan begini, begini, begini. Nah, itu adalah hadis mauquf. Tetapi untuk membedakan apakah itu hadis mauquf ataukah itu apa namanya? Pendapat pribadi sahabat, maka nanti dilihat uh, maudhu'nya ya topik yang disampaikan di dalam riwayat itu. Kalau itu hal-hal yang tidak ada ruang ijtihad di situ ya berarti itu sebenarnya hadis. Tapi dia mauquf ya. Ketika mereka tidak menyandarkan kepada Nabi, tidak menyandarkan langsung ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam berarti itu mauquf dan itulah yang kita sebut dengan athar. Apalagi ketika sahabat itu bicara tentang perkara gaib misalnya ya. Ketika bicara tentang perkara gaib. Misalnya ada hadis dari Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas itu pernah mengatakan bahwa bumi itu ada 7. Di tiap-tiap bumi itu ada Adam sebagaimana Adam di tempat kita. Nah, itu mungkin hadisnya kedengaran agak janggal. Nah, mirip-mirip film apa multiverse ya. Nah, kalau di apa namanya di Barat itu kan ada cerita-cerita ya bahwa alam semesta ini punya ada beberapa alam semesta. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas pernah meriwayatkan hadis itu bahwa bumi itu ada 7 dan tiap-tiap bumi itu ada Adam sebagaimana Adamnya kita. Nah, itu kan perkara gaib ya. Andai kan kita terima itu sebagai hadis atau riwayat yang sahih. Berarti itu kan perkara gaib. Ya, dari mana Sayyidina Ibnu Abbas tahu itu? Kalau tidak dikabarkan oleh Nabi. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas tidak menyandarkannya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Beliau tidak mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa kata. Ya. Nah, ketika beliau mengatakan itu dan maudhu'nya itu adalah perkara yang gaib, tidak ada ruang ijtihad di situ, maka kita pastikan itu adalah hadis mauquf, ya, mauquf. Jadi mauquf ala sahabah. Berarti itu athar yang disebut dengan athar tadi. Atau perkara-perkara gaib yang lain ya yang tidak membuka ruang ijtihad di situ. Nah, itu istilah hadis ya. Hadis dan yang semakna dengannya yaitu khobar sunnah, begitu juga dengan asar. Kemudian yang kedua adalah al-matnu, matan. Nah, matan ini adalah ma yantahi ilaihi ghayatus sanad minal kalam. Jadi ujung daripada sanad itulah hadis. Nah, misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis, aku mendengar hadis di sini dari guruku. Kemudian dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari eh, Imam Syafi'i misalnya. Dari Imam Syafi'i ke Imam Malik. Dari Imam Malik ke Nafi. Nafi ke Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar Nabi SAW mengatakan begini, begini, begini. Nah, matan itu adalah isi daripada hadisnya. Itu disebut dengan ujung daripada sanad. Ya, ujungnya adalah isi daripada hadis. Nah, sementara sanad itu adalah jalan yang menyampaikan kepada matan itu. Nah, jadi rantai periwayatan itulah yang kita sebut dengan sanad. Ya, mulai dari ulama yang mentadwin hadis. Jadi periwayatan itu kan berakhir di masa tadwin. Ya. Tadwinul hadis itu berhenti masa periwayatan. Periwayatan bilisan ya. Itu berhenti di masa tadwin. Tadwinul hadis itu ya di masa besar-besaran itu ya terjadi di masa Al-Imam Al-Bukhari. Atau sebelumnya sudah terjadi, tapi belum masif. Misalnya dimulai di masa Umar bin Abdul Aziz ketika belum menjadi khalifah. Kemudian dilanjutkan terus ya, tradisi itu sampai kemudian masa Imam Malik. Imam Malik sudah menulis kitab Al-Muwatta. Ya. Kemudian terus berlangsung, baru kemudian sampai ke masa Imam Bukhari. Tapi masa itu masih ada periwayatan secara lisan. Nah, sampai masa Imam Bukhari itu sudah terjadi tadwinul hadis, itu pembukuan hadis secara besar-besaran. Itu muncul banyak ulama di sana. Nah, Imam Bukhari di situ. Ya, kemudian murid-murid beliau seperti Imam Muslim. Kemudian Imam At-Tirmidzi ya, salah satu murid Imam Al-Bukhari juga. Kemudian muncul lagi ulama yang lain, Imam Abu Dawud ya, ya Ibnu Hibban, ya, Khuzaimah, Imam Khuzaimah dan seterusnya. Nah, itu mereka sudah mengumpulkan hadis itu. Ketika sudah dikumpulkan, dituliskan di dalam satu kodeks ya. Kodeks itu sudah dalam satu jilid gitu ya. Sudah dilakukan kodifikasi, maka berhentilah periwayatan secara lisan itu. Nah, jadi sanad itu adalah ketika para pengumpul hadis tadi, ya para imam muhaddisin tadi, itu ketika mereka mengumpulkan hadis itu tentu ada jalurnya, kan begitu. Mereka mendapatkan dari siapa? Seperti Imam Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya guru yaitu Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis dari siapa? Dari Nafi. Nafi mendapatkan hadis dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dapat hadis dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya begitu. Nah, itu rantai periwayatan itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita sebut dengan sanad. Jadi sanad itu adalah torik, dia adalah jalan yang menyampaikan kepada matan, ya, kepada ujung sanad, yaitu isi atau redaksi daripada hadis itu sendiri. Nah, atau bisa kita katakan dia adalah ar-rijal, yaitu para rijal, para rawi, ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikan hadis itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan sanad. Nah, itu istilah matan, kemudian sanad. Sementara istilah isnad, ya, isnad ini adalah raf'ul hadis, ya penisbatan satu hadis liqailihi kepada orang yang mengucapkannya. Ya, isnad itu adalah eh, penisbatan satu hadis ya, kepada orang yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya? Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya nanti ada istilah hadis yang
apa namanya? eh musnad ya. Jadi yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Atau ada hadis marfu ya yang kemudian langsung disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada istilah musnad, al-musnad. Nah, musnad itu adalah sesuatu yang bersambung sanadnya, ya. Ma ittasala sanaduhu min awalihi ila muntahahu walau kana mauqufan. Jadi segala sesuatu yang sanadnya bersambung mulai dari awal sanad sampai akhirnya meskipun hadis itu mauquf. Artinya kalau itu mauquf kan berarti eh, akhirnya kan di sahabat ya. Nah, jadi hadis musnad atau riwayat yang musnad itu yang bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya itu maknanya begini. Seorang rawi misalnya, katakanlah dari Imam Bukhari ya. Imam Bukhari ketika dia menuliskan satu hadis, dia mendapatkan hadis itu dari siapa? Dari Imam Muslim, Imam Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Nah, itu Imam Bukhari beliau mensyaratkan bahwa hadis itu atau sanad itu bersambung adalah ketika seorang rawi dia berjumpa langsung dengan rawi di atasnya. Jumpa langsung dengan rawi di atasnya. Nah, makanya beliau ini punya syarat yang sangat ketat. Ya. Jadi beliau sendiri misalnya berjumpa dengan Imam Ahmad, mendengar langsung, duduk di majelisnya. Imam Ahmad juga begitu, jumpa langsung dengan Imam Syafi'i. Ya. Nah, ketika mendengar langsung dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i juga begitu, mendengar langsung dari gurunya. Terusnya begitu. Nah, jadi para ulama ketika atau para rawi ketika mereka mendengar langsung ya daripada rawi di atasnya, maka dipastikan bahwa sanad itu bersambung. Nah, jadi kalau misalnya ada sanad ketika dilihat misalnya ternyata diketahui ini antara rawi yang satu dengan rawi di atasnya ini nggak ketemu ini. Oh berarti terputus sanadnya. Berarti ini tidak bisa disebut dengan riwayat yang musnad. Atau ternyata di antara rantai rawi itu ada yang majhul, ada yang nggak dikenal misalnya. Nah, ada yang tidak dikenal. Ini rawi ini siapa ini? Majhul hal dia. Mungkin namanya ada, tetapi majhul hal. Tidak diketahui keadaannya. Apakah dia adil? Apakah dia dhabit? Ya. Jadi tidak diketahui keadaannya. Maka hadis ini jadi terputus sanadnya. Maka kalau begitu riwayat ini tidak disebut dengan musnad. Nah, kemudian wayut lakul musnad, kadang musnad itu ya istilah musnad itu juga dia disebut apa dipakai untuk menyebut satu kitab. Nah, wayut lakul musnad aidan alal kitabi alladzi jumi'a fihi marwiyat as-sahabi. Nah, jadi musnad itu kadang diistilahkan dengan kitab yang di situ menghimpun ya. Di dalam kitab itu dihimpun segala yang diriwayatkan dari para sahabat. Ya, seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu di apa namanya? Kitab beliau itu disebut dengan istilah musnad karena menghimpun semua yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, jadi ada dua makna ya. Ada makna musnad itu adalah riwayat itu sendiri yang bersambung sanadnya, atau musnad itu maknanya adalah yang dimaksud adalah kitab yang di situ dihimpun semua riwayat daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-muhaddits. Istilah al-muhaddits. Siapa itu muhaddits? Muhaddits itu adalah man yahtamilul haditha. Jadi orang yang menghimpun hadis atau orang yang membawa hadis ya. Ya. Afwan ini terputus koneksinya. Jadi al-muhaddits itu adalah orang yang dia yahtamilul hadis. Yahtamilul hadis itu dia menerima, mendengar hadis, kemudian meriwayatkan hadis. Wa ya'tani bihi, orang yang menerima hadis, mendengar hadis, menyampaikan hadis, ya, meriwayatkan hadis,
Kemudian dia yang juga memperhatikan hadis riwayatan wa diroyatan. Jadi orang yang punya perhatian terhadap hadis baik itu riwayat maupun diroyah. Ya. Jadi orang yang bergelut dengan hadis, ya. Yang mampu melakukan tad'if, kemudian mampu melakukan tashih terhadap hadis, kemudian telah menuliskan banyak hadis, kemudian juga meriwayatkan hadis, kemudian juga mengetahui seluk-beluk daripada hadis itu. Maka dia disebut dengan muhaddits. Dia orang yang sudah bergelut, dia bukan hanya mengerti teori, ya, bukan hanya punya ilmu hadis, bukan hanya orang yang mampu mengajar kitab-kitab hadis. Orang yang mampu mengajar kitab hadis belum bisa disebut muhaddits. Dia kalau di kalangan pelajar masih disebut dengan syekhul hadis. Jadi masih berada pada tahapan orang yang bisa mengajarkan ilmu hadis misalnya. Dia punya kemampuan untuk menjelaskan itu kepada orang lain. Tetapi orang yang sudah bergelut bukan hanya dengan teori-teorinya, tapi dengan riwayat-riwayat hadis, nah inilah yang disebut dengan muhaddits. Nah, jadi ini bukan derajat eh, yang bisa dicapai oleh semua orang ya. Derajat yang sulit untuk dilampaui kecuali orang yang benar-benar telah mencurahkan, menghabiskan banyak waktunya untuk bergelut dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ya, adalah al-hafidh. Al-hafidh, beliau mengatakan man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa sanadan walau biturukin muta'addidah. Jadi yang disebut dengan al-hafidh itu adalah orang yang telah hafal 100.000 hadis, matan dan sanatnya. Jadi bukan hanya matan, tetapi sanatnya dia hafal. Meskipun dengan turuk muta'addidah. Turuk muta'addidah itu bisa jadi satu hadis. Satu hadis itu turuknya banyak, jalan periwayatannya banyak. Misalnya satu hadis, hadisnya sama, tapi jalan periwayatannya ada tiga. Ya. Satu jalur periwayatan ini, kemudian jalur periwayatan sahabat yang lain, kemudian jalur periwayatan sahabat yang lain. Misalnya ada tiga jalur. Itu para ahli hadis itu biasanya menghitung itu tiga hadis. Meskipun matanya sama, tapi jalannya tiga itu dihitung tiga hadis. Nah, jadi yang dimaksud 100.000 hadis itu bisa jadi tiga itu sudah terhitung. Nah, mungkin kalau dihitung matannya mungkin nggak sampai 100.000. Tapi kalau dihitung dengan banyaknya turuk tadi, nah, itu bisa sampai 100.000. Nah, siapa yang bisa mencapai derajat ini kalau di zaman sekarang ya hampir tidak ada ya. Dulu para ulama mengatakan Al-Hafidh terakhir itu adalah Said Ahmad Al-Ghumari. Ya. Ini kakaknya atau abangnya dari Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ini adalah guru daripada Syekh Mahmud Said Mamduh Al-Muhaddits yang sekarang ada di Mesir. Atau gurunya Syekh Ali Jum'ah ya. Syekh Ali Jum'ah salah satu ulama Mesir. Itu abangnya beliau atau kakaknya beliau Said Ahmad itu disebut-sebut sudah mencapai derajat Al-Hafidh. Ada sebagian murid-murid dari Said Abdullah juga mengatakan Said Abdullah sendiri sudah mencapai derajat Al-Hafidh. Tapi wallah alam ya. Tapi ramai ulama mengatakan bahwa Said Ahmad ini sudah mencapai derajat Al-Hafidh. Al-Hafidh dengan makna sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, orang yang telah punya pengetahuan yang sangat mendalam terhadap hadis. Jadi tingkatannya di atas muhaddits. Tapi kalau dulu di zaman para ulama dulu itu ribuan al-hafidz ya. Ribuan itu rata-rata ulama itu. Bahkan ulama para fuqaha sendiri itu banyak yang al-hafidz. Bukan hanya ahli hadis, bukan hanya dari kalangan muhaddisin. Dari kalangan fuqaha juga banyak yang al-hafidz. Seperti Imam An-Nawawi, beliau al-hafidz. Kemudian siapa lagi misalnya? Imam Syafi'i jelas ya, Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, para imam mujtahid ya, imam madhab itu jelas derajat mereka itu adalah al-hafidh. Ya. Kalau Imam Bukhari jelas itu Amirul Mukminin fil hadis.
Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Az-Zahabi, Al-Iraqi itu semuanya al-hafidz, para hufaz. Kemudian wal hujjah. Nah, al-hujjah man ahata bi thalathami'ati alfi hadisin. Orang yang sudah menguasai 300.000 hadis. Nah, ini derajatnya di atas al-hafidz. Kemudian al-hakim man ahata bis sunnah. Nah, ini orang yang dia menguasai sebagian besar hadis-hadis Nabi. Derajatnya di atas al-hujjah. Dia lebih tinggi lagi. Ya. Kalau dulu para ulama itu mengatakan Imam Bukhari itu bisa menghafal 600.000 hadis. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu menghafal 1 juta hadis. Nah, ini para ulama yang sudah mencapai derajat yang paling tinggi di dalam hadis, ya, penguasaan terhadap hadis. Nah, ini beberapa istilah, ya, istilah yang sering dipakai di kalangan hadis. Kemudian berkaitan dengan ruwatul hadis, para perawi hadis. Tantahi ar-riwayatul hadisi ba'da dhabti al-ahadisi fil kutub. Eh, Beliau mengatakan bahwa periwayatan itu berakhir ketika masa tadwin, ya, kodifikasi hadis. Setelah hadis itu dibukukan, ya tadi kita sebutkan ya di masa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud As-Sijistani, ya, Imam An-Nasai. Nah, ini masa tadwinul hadis. Dah, hadis sudah dibukukan. Maka berakhirlah periwayatan tadi. Ya, berakhirlah periwayatan. Jadi orang yang ingin mendapatkan hadis tinggal merujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, ya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, ya. Ya, orang tinggal merujuk ke sana. Nah, jadi sudah berakhir masa periwayatan tadi secara lisan itu tadi. Nah, maka setelah itu eh, kalaupun ada orang yang meriwayatkan hadis secara lisan, ya maksudnya tidak dilarang, ya. Tabarruk, ya, mencari keberkahan. Nah, sekarang itu banyak juga para ulama itu yang mereka menghafal hadis itu memakai riwayatnya sendiri. Kalau sekarang kita kan mau menghafal hadis dengan sanatnya, kita kan langsung saja ke Sahih Bukhari misalnya, ya. Langsung ke sanad yang ada yang tertera di sana dari Imam Bukhari ke gurunya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada juga sebagian ulama yang masih menjaga tradisi periwayatan hadis secara lisan. Jadi mereka menghafal hadis tidak langsung ke Sahih Bukhari, tetapi mereka meriwayatkannya dengan jalurnya sendiri. Jadi dari gurunya sampai ke kitab Sahih Bukhari yang gurunya itu atau kemudian orang yang di atasnya itu langsung bertemu dengan Imam Bukhari. Nah, kemudian nyambunglah sanadnya dengan sanad Imam Bukhari ke gurunya sampai kemudian ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ulama sekarang yang masih menjaga tradisi itu adalah Syekh Muhammad Hasan Adidu Asy-Syinkiti, ya, orang Mauritania, ya. Nah, itu beliau kalau menyampaikan hadis itu, nah, selalu menyebutkan sanadnya, sanad sanad beliau sendiri, ya, sampai ke penulis kitab. Nah, jadi para perawi hadis, mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu generasi pertama itu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka yang berinteraksi dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Berjumpa dengan Nabi, ya, berinteraksi dengan beliau, mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa kita katakan bahwa ruwatul hadis, para perawi hadis, tobakot yang pertama itu adalah tobakot sahabat. Jadi generasi pertama itu adalah generasi para sahabat. Nah, itu yang disebut dengan eh, tobakoh yang pertama yang mereka langsung berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya nanti kita akan temukan di antara para sahabat itu eh, mereka yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, di para ulama menyebutkan nama seperti Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu yang
meriwayatkan hadis sebanyak 5.734 hadis. Di bawahnya nanti ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian nanti ada Ibnu Umar. Kemudian ada para empat orang khalifah, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Ini semuanya adalah generasi sahabat yang mereka meriwayatkan hadis langsung daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja siapa yang disebut dengan sahabat ini para ulama beda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ya, setidaknya kita menyebutkan ada dua pandangan. Pertama adalah pandangan yang ini diadopsi oleh para ahli hadis. Bahwa yang dimaksud dengan sahabat itu, ya, sini beliau menyebutkan ya, wa yaqulu ulama'ul hadis anna kullaman ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi fahuwa sahabi. Siapa yang disebut dengan sahabat? Pokoknya siapa saja. Siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada beliau, maka dia sahabat. Nah, atau dalam definisi yang lain, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian wafat juga dalam keadaan iman, maka dia sahabat. Makanya nanti jumlah sahabat itu banyak sekali kalau kita pakai definisi ini. Ya. Akan tetapi beliau mengatakan walakinnal haqqa huwa anas sahabi, bahwa sahabat itu adalah kullu man tahaqqaqa fihi ma'na suhbah. Siapa saja yang terrealisasi pada dirinya itu makna suhbah. Suhbah itu persahabatan. Jadi siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Pokoknya siapa saja yang benar-benar bersahabat dengan Nabi. Bersahabat dengan Nabi maknanya yang mulazamah dengan Nabi. Membersamai Nabi. Nah, seperti kita misalnya, kita tidak nyebut teman kita itu sebagai sahabat, kecuali kalau kita membersamai dia. Sering berjumpa dengan dia. Ya. Sering duduk bareng, kumpul bareng. Ya. Kemudian sering beraktivitas bersama. Itu kan suhbah itu. Seperti kita misalnya, seorang suami dengan istri. Seorang suami dengan istri itu hubungan yang dibangun di antara mereka adalah hubungan suhbah, persahabatan. Kenapa? Karena selalu membersamai. Nah, maka yang disebut dengan sahabat Nabi juga begitu. Mereka yang orang-orang yang selalu membersamai Nabi. Jadi tidak cukup hanya sekedar pernah berjumpa sekali dengan Nabi, setelah itu nggak pernah jumpa lagi. Nah, ini definisi siapa? Ini definisi Indal Usuliyin menurut ahli usul. Karenanya Sa'id bin Al-Musayyab, ya, beliau mengatakan, Sa'id bin Al-Musayyib beliau mengatakan labudda, maka eh, tidak disebut apa, orang yang disebut dengan sahabat itu kata beliau adalah orang yang bersahabat atau kemudian membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setahun atau 2 tahun. Nah, setahun atau 2 tahun. Au yaghzu ma'ahu ghazwatan au ghazwataini, atau yang pernah ikut berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali atau 2 kali. Nah, jadi siapa saja yang apa namanya berjumpa dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, apa namanya bersahabat dengan Nabi, membersamai Nabi, pertama setahun, ya, hidup bersama dengan beliau, atau 2 tahun hidup bersama dengan beliau, atau pernah ikut berperang dengan Nabi, bersama dengan Nabi, berperang sekali atau 2 kali. Nah, itu baru bisa disebut dengan sahabat. Ya. Nah, ini definisi ini yang diambil oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, berarti mungkin bisa jadi eh, jumlah sahabat Nabi itu tidak banyak, ya, tidak banyak. Nah, di sini Syu'bah itu pernah meriwayatkannya dari Musa, eh, dan beliau mengatakan, qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadu ghairika. Eh, Apakah kemudian
masih ada orang yang tertinggal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal baqiya min ashabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ahadun ghairuka. Ya. Selain daripada engkau, apakah masih ada tersisa yang lain selain daripada engkau? Karena Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang akhir wafat. Sahabat Nabi yang akhir wafat itu adalah Anas bin Malik. Ya, beliau itu usianya 100 lebih itu ya. Usianya 100 tahun lebih. Nah, dia ada yang bertanya begitu kepada beliau. Apa kata beliau? Baqiya nasun minal a'rabi ra'auhu. Yang tersisa adalah sekelompok orang dari kalangan Arab yang mereka pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang bersahabat dengan Nabi, fala kata beliau, maka tidak ada. Nah, jadi dari ucapan Anas bin Malik berarti eh, beliau mengatakan bahwa orang yang benar-benar sahabat Nabi itu sudah nggak ada lagi, sudah wafat semua. Tapi kalau yang dimaksud adalah A'rabi, orang-orang Arab yang dulu pernah melihat Nabi sekali, ya, nah itu masih ada. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak A'rabi itu orang-orang Arab Badui yang datang kadang berjumpa sekali dengan Nabi. Setelah itu mereka pulang ke kampung mereka. Ya. Ada yang bertanya misalnya, ya Muhammad mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Atau bertanya tentang amal apa yang harus dilakukan misalnya kan. Kalau aku hanya melakukan amal yang wajib, apakah cukup ya Rasulullah? Jadi kadang mereka hanya berjumpa sekali kemudian bertanya satu pertanyaan sekali. Setelah itu mereka pulang. Jadi nggak hidup bersama dengan Nabi, tidak membersamai Nabi, kemudian juga tidak ikut berperang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam pandangan para usuliyin ya, nah ini mereka ini tidak disebut, tidak dikategorikan sebagai sahabat. Apalagi mereka yang hidup di masa Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, itu juga bukan sahabat, sudah pasti. Tidak sahabat menurut ahli usul dan juga tidak sahabat menurut muhadithin. Contohnya siapa? Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Nah, sebagaimana kisahnya yang masyhur kan, dan kita tahu kenapa sebabnya Uwais Al-Qarni itu tidak bisa berjumpa dengan Nabi, ya karena dia merawat ibunya. Sampai kemudian Nabi memberitakan tentang keadaannya kepada para sahabat. Gitu. Nah, itu beliau hidupnya semasa dengan Nabi. Tapi karena jaraknya yang jauh ya, beliau di Yaman, ya Uwais Al-Qarni di Yaman, sementara Nabi di Madinah. Ya, terpisah jarak ribuan mil. Nah, itu jelas tidak masuk kategori sahabat. Jadi dia masuk kategori siapa? Tabiin. Jadi di bawahnya adalah para tabiin. Jadi tobakotnya adalah tobakot sahabat itu yang paling atas. Kemudian di bawahnya adalah tabiin. Nah, tabiin itu siapa? Tabiin adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat. Nah, dia berjumpa dengan sahabat, meriwayatkan hadis dari para mereka, nah, maka mereka termasuk ke dalam sahabat. Nah, sahabat tabiin ini pun itu juga bertingkat nanti. Tobakot yang paling atas itu adalah kibarut tabiin. Tabiin senior. Ya, tabiin senior ini yang wafatnya itu di tahun-tahun 60 70 Hijriah ya. Tahun 80 Hijriah, yang wafatnya tahun 90 Hijriah atau 60 Hijriah. Wafat tahun 60 Hijriah. Nah, itu masuk kibarut tabiin, tabiin senior. Siapa mereka? Ada di antara mereka adalah Atha bin Yasar, Alqamah, kemudian Masruq, Al-Aswad, An-Nakhai. Nah, ini termasuk kibarut tabi'in. Kemudian di bawahnya ada wusta minat tabi'in. Ini tabi'in, tapi dia pertengahan. Nah, itu lebih junior. Tapi mereka pernah bertemu dengan sahabat. Kalau kibarut tabi'in itu bertemu dengan banyak sahabat. Tapi kalau wusta minat tabi'in, itu ketemu mungkin hanya sebagian sahabat. Karena sebagian besar mungkin sahabat sudah banyak yang wafat. Nah, di antara mereka ada Hasan Al-Basri. Ini yang wafatnya tahun 90 Hijriah ke atas. Wafat tahun 100 Hijriah ya. Wafat tahun 120 Hijriah, wafat tahun 130 Hijriah. Nah, ini masuk ke dalam kategori wusta minat tabi'in, di pertengahan. Ini tabaqat ketiga. Di situ ada Hasan Al-Basri, kemudian ada Sa'id bin Jubair,
Kemudian di situ ada Asy-Sya'bi, Taus bin Kaisan. Nah, ini ulama-ulama besar semua ya. Urwah bin Zubair, ya, ada Ikrimah. Ini semuanya masuk ke dalam kategori tabi'in tapi wusta minat tabi'in. Nah, di bawahnya itu ada tabaqat yang keempat yaitu jullu riwayatihim an kibarit tabi'in. Ini masih tabi'in tetapi riwayat mereka itu sebagian besar dari tabi'in karena sudah nggak banyak bertemu dengan sahabat. Jadi banyak riwayat hadis mereka itu justru dari eh, tabi'in senior. Tapi karena masih berjumpa dengan sahabat mungkin satu orang dua orang, nah, itu maka mereka dimasukkan ke dalam kategori apa jullu riwayatihim an eh, kibari tabi'in. Nah, ini seperti Qatadah ya. Kemudian Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri ini muridnya apa gurunya Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas. Kemudian di situ ada Salih bin Kaisan Al-Madani. Kemudian di bawahnya itu ada tabaqat yang kelima atau yang disebut dengan sughra minat tabi'in. Ini tabi'in junior. Ya. Di situ ada Ibrahim An-Nakhai. Kemudian ada Al-A'mash, ada Amr bin Shu'aib. Kemudian ada Hisham bin Urwah bin Zubair, ada Yahya bin Sa'id, ada Yahya bin Abi Katsir dan seterusnya. Nah, kemudian tabaqat berikutnya itu tabaqat yang keenam. Nah, tabaqat yang keenam itu ini masih tabi'in, tapi yang paling bawah itu ada Jarir bin Hazim, ada Suhail bin Abi Salih, ada Hisham bin Hisan Al-Azdi, Ibnu Juraid dan lain-lain. Nah, tabaqat yang ketujuh, nah ini yang disebut dengan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in ini yang nggak bertemu dengan sahabat, tapi bertemunya dengan tabi'in. Nah, dan mereka juga ada kibaru atba'in tabi'in. Nah, kibaru atba'in tabi'in di situ ada Syu'bah, Al-Auza'i, ada Malik bin Anas, Imam Malik ya, pemuka apa muasis dari madhab Maliki. Nah, itu masuk ke dalam kibaru tabi'in. Apa kibar atba'in tabi'in ya, senior daripada atba'un tabi'in. Nah, di bawahnya ada tabaqat yang ke-8. Tabaqat yang ke-8 ini adalah wusta min atba'in tabi'in. Nah, di situ ada Khalid bin Al-Harith, ada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian ada Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ini juga gurunya Imam Syafi'i. Nah, di bawahnya tabaqat yang ke-9 ada sughra min atba'in tabi'in. Dia atba'ut tabi'in tetapi junior. Nah, di situ ada nama-nama seperti Ali bin Hujar ya. Kemudian ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i itu masuk ke dalam kategori atba'ut tabi'in tapi junior ya, sughra min atba'in tabi'in. Jadi kalau kita mau mengetahui salaf itu siapa? Salafus soleh itu adalah 3 generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, dengan tobakotnya semua itu masuk ke dalam salafun soleh. Ya, jadi siapa yang disebut dengan salaf? Salaf itu ya 3 itu. Ya. Yang disebut dengan salafi. Ya. Ya 3 itu. Ya, 3 generasi itu sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Nah, berarti Imam Asy-Syafi'i itu termasuk ke dalam salafus soleh. 3 generasi terbaik yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Khairun nas suqarni. Ya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang setelahnya lagi. Jadi generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Apakah itu kibarut tabi'in, misalnya yang tabi'in tadi kibarut tabi'in, wusta minat tabi'in, atau misalnya mereka sughra minat tabi'in. Begitu juga dengan atba'ut tabi'in, apakah yang kibarnya, yang wustanya, atau yang sughra, ya, yang juniornya. Itu semuanya masuk ke dalam kategori sebaik-baik generasi ya. Nah, jadi mereka lah yang ini termasuk ke dalam kategori ruwatul hadis, para perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian ke eh, para penulis hadis. Makanya setelah Imam Asy-Syafi'i masuk generasi berikutnya ya, yang nggak masuk lagi atba'ut tabi'in yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini yang
menghimpun riwayat hadis yang dia dapatkan dari generasi di atasnya. Maka lahirlah Musnad Ahmad itu. Nah, kemudian ramai dari murid-murid beliau juga menghimpun hadis-hadis yang mereka dapatkan, ya, maka lahirlah Imam Al-Bukhari, lahirlah Imam Muslim, ya, lahirlah Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud dan seterusnya yang mereka melakukan kodifikasi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ nanti mereka melakukan eh, eh, kerjanya seorang muhadis, ya, seorang yang muhadis melakukan verifikasi terhadap riwayat mereka dapatkan. Ada yang ini makbul diterima, ada yang mardud ini tidak bisa diterima. Nah, sehingga ada di antara mereka yang hanya mengumpulkan yang sahih saja. Maka jadilah eh, kitab Al-Jami'us Sahih, kitab yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari yang itu hanya beliau kumpulkan hadis yang sahih saja. Dan ini disepakati kesahihannya oleh para ulama setelahnya. Nah, jadi ini kitab yang sudah diterima oleh kaum muslimin, ya, baik para ulama maupun dari kalangan awam. Nah, ya karena memang terkenal, ya, Imam Bukhari ini terkenal dengan eh, metode verifikasi riwayat itu sangat ketat, lebih ketat dibandingkan dengan ulama yang lain. Baik, saya kira mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Insya Allah kita lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini cukup detail ya penjelasan beliau. Baik dari ta'rif tadi berkaitan dengan hadis, kemudian ta'rif tentang sunnah, dan juga tadi ada berkaitan dengan rawi dan matannya, dan ada istilah-istilah lain yang mungkin bagi sebagian kita adalah istilah-istilah baru ataupun istilah-istilah yang pernah kita dengar tapi belum detail penjelasannya. Alhamdulillah, setidaknya tadi ada sekilas yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi sesuatu maklumat yang baru atau merefresh kembali ya. Atau mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya seputar pembahasan hadis ini, ataupun yang tadi selintas ingin bertanya kembali terkait dengan bahasan beliau, bisa kirimkan pertanyaan Bapak Ibu ke kolom komentar chat kita, ataupun ada yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk nanti kepada Ustadz kita minta untuk memberikan tanggapan ataupun jawabannya ya. Kami tunggu pertanyaan ataupun yang ingin diajukan kepada beliau ya. Eh, Sebagai kesempatan pertama nih Ustadz, saya ingin menggunakan kesempatan awal ini ingin bertanya. Tadi Ustadz sempat mengulang-ulang ada beberapa kali saya ingat ada penggunaan istilah muhadits dan juga ada istilah fuqaha. Nah, ada istilah muhadits, ada istilah fuqaha Ustaz. Nah, lantas kalau kita bicara tentang penerapan ilmu Ustaz, apakah kemudian nanti ini muhadits sudah pasti dia fuqaha atau sebaliknya Ustaz? Apakah fuqaha ini dia memang muhadits dalam penerapan ilmunya Ustaz? Atau memang bisa jadi terpisah atau memang mereka punya keilmuan secara ganda ya, double istilah. Nah, ini gimana Ustaz kalau untuk penerapan ilmunya? Kira-kira begitu atau ada perbedaan Ustaz? Ya, baik. Ini eh, dua istilah dalam dua bidang keilmuan, ya. Di muhaddits ini memang mereka yang punya ma'rifah, ya, punya pengetahuan yang mendalam terhadap hadis baik itu diroyah maupun riwayah. Eh, Artinya dia orang yang bergelut dengan hadis dan dia tahu persis, ya, bisa membedakan ini hadis sahih atau tidak, ini dhaif atau tidak, diterima atau ditolak, ya. Nah, ini muhaddits. Tapi belum tentu dia faqih. Ya. Faqih dalam arti belum tentu dia bisa menggali atau mengistinbat hukum dari hadis yang dia riwayatkan misalnya.
Atau hadis yang dia kumpulkan misalnya menjadi satu kitab, ya, belum tentu dia mampu untuk melakukan istinbat karena bisa jadi tidak memenuhi syarat ijtihad misalnya. Begitu juga dengan fuqaha misalnya faqih. Jadi kalau bicara hukum itu sangat detail, ya, sangat detail misalnya. Dia tahu bagaimana cara beristidlal, ya. Dia tahu ini dalilnya, ini bicara tentang apa, ini apa istinbat, bagaimana istinbat hukum dari hadis ini. Tetapi dia bisa jadi tidak mampu untuk kemudian membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Bisa jadi dalam hal itu dia merujuk kepada muhadis. Nah, muhadis itu sudah menentukan ini hadisnya sahih. Maka dia tinggal ambil saja menurut muhadis A misalnya, ulama A ini hadisnya sahih. Sehingga dia ambil hadis itu, kemudian dia istinbat hukum dari situ misalnya. Oh ini hadis ini bicara tentang ini. Nah, di faedah hukumnya begini, begini, begini. Nah itu fuqaha, faqih. Nah, tapi bisa jadi ada orang yang menghimpun keduanya. Dia muhadis, dia juga fuqaha. Ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini muhadis, fuqaha juga. Ya. Beliau faqih. Imam Syafi'i misalnya muhadis, faqih juga. Imam Malik bin Anas misalnya dia muhadis, faqih juga. Ya. Kemudian Imam Bukhari misalnya beliau muhadis, beliau juga faqih. Karena kalau kita buka Sahih Bukhari misalnya, itu judul bab dalam Sahih Bukhari itu sebenarnya kesimpulan hukum daripada Imam Al-Bukhari terhadap hadis yang ada di dalam pasal itu atau di dalam bab itu. Itu menunjukkan apa namanya kealiman beliau, ya, kealiman beliau di dalam mengistinbat hukum. Ya kalau ulama zaman dulu rata-rata mereka ya muhaddis ya sekaligus fakih. Fakih juga muhaddis. Nah, di zaman salafun saleh itu banyak sekali. Ya, di 3 generasi pertama itu banyak sekali mereka yang menghimpun dua keilmuan itu. Eh, jadi kalau sekarang mungkin ada juga ya para ulama yang mereka mampu menghimpun dua dua ilmu itu sehingga eh, mampu untuk melakukan istinbat hukum sekaligus juga mampu untuk melakukan verifikasi terhadap riwayat itu. Ya. Ya, seperti Imam An-Nawawi misalnya, beliau faqih, beliau muhadis juga. Bukan hanya muhadis, tapi beliau al-hafidh. Al-hafidh. Ya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya kan, beliau al-hafidh. Amirul Mukminin fil hadis fi zamanihi. Ya, ini Amirul Mukminin di dalam hadis ya di zaman beliau. Nah, beliau muhadis, beliau juga faqih, faqih dalam mazhab Syafi'i. Jadi bisa saja kemudian ada ulama yang punya dua kemampuan itu sekaligus ya. Nah, tetapi tidak tidak mengharuskan muhaddis itu harus jadi faqih, begitu juga sebaliknya ya. Faqih itu tidak juga kemudian harus jadi muhaddis juga. Karenanya kemudian para ulama itu mereka saling menutupi kekurangannya satu sama lain. Ya. Allah alam. Syukran Ustaz atas tanggapannya. Kita sudah ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan yang masuk dulu Ustaz ya. Dari kami bacakan dulu dari Ibu atau Mbak Dewi, mohon maaf kalau salah. Ustadz, apakah pengijazahan hadis itu termasuk periwayatan hadis? Monta tanggapannya dari pertanyaan Mbak Dewi atau Bu Dewi ini. Kalau sekarang itu lebih ke meriwayatkan isi kitab sebenarnya. Nah, jadi kalau yang dimaksud periwayatan hadis sebagaimana masa dulu ya sebelum tadwinul hadis tentu tidak tidak dalam konteks itu. Nah, kalau sekarang misalnya kita membaca Sahih Bukhari misalnya ya di hadapan guru kita. Nah, maka itu ketika kita mendapatkan ijazah sanad itu adalah ijazah untuk meriwayatkan isi kitab. Jadi isi kitab, meriwayatkan isi kitab Bukhari yang itu bersambung kepada penulis kitab ya. Itu Imam Bukhari sendiri. Nah, jadi meriwayatkan isi kitab. Karena kalau misalnya meriwayatkan hadis, ya tentu kita tidak bisa mengatakan meriwayatkan hadis dalam konteks seperti masa sebelum tadwinul hadis, ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa ini meriwayatkan isi daripada kitab. Jadi eh, tabarruk sebenarnya ya mencari keberkahan, ya tabarruk mencari keberkahan dengan
mengambil sanad daripada kitab-kitab hadis itu. Baik, yang lain mungkin lanjut. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi pertanyaan dari Ibu atau Mbak Dewi tadi. Kita kemudian masuk ke atas nama akun Abu Syuhada. Ya, mohon maaf kalau salah ini Abu Syuhada ya. Ustadz, para orientalis selalu menggunakan kalimat-kalimat seperti hadis itu kan ditulis atau dikodifikasi sekitar 100 atau 200 tahun setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memastikan validitas akurasi kata mereka? Nah, ini gimana Ustaz? Terkait dengan validasi hadis yang sudah lewat dari masa wafatnya Rasul sekitar 1 atau 2 abad yang lalu. Monggo Ustaz. Ya, kodifikasi itu kan menghimpun hadis yang sudah diriwayatkan secara lisan, gitu kan. Jadi kan ini tradisi kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh orang barat. Ini tradisi, ini keistimewaan kaum muslimin ya. Keistimewaan kaum muslimin itu mereka punya tradisi periwayatan. Barat nggak punya ini. Nah, kita lihat aja sejarah Barat itu nggak punya tradisi periwayatan. Kaum muslimin punya itu. Mereka meriwayatkan khobar ya, berita apapun itu ya. Apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka sampaikan ya, mereka dengar, kemudian mereka simpan. Ya, meskipun tidak mereka tulis, tapi mereka ingat betul itu. Karenanya nanti orang yang bisa dipercaya riwayatnya adalah ketika mereka memenuhi syarat. Misalnya adalah, ya nanti beliau juga akan jelaskan itu nanti. Berkaitan dengan adalah bahwa dia harus adil. Kemudian dia itu dobit, ya, apa namanya, akurat apa yang dia sampaikan. Ini bukan orang yang banyak lupanya, bukan orang yang banyak melakukan kesalahan. Ya. Jadi mereka punya tradisi itu. Sehingga ketika mereka meriwayatkan, mendengar ini dari orang lain, kemudian dia menyampaikan lagi ke orang lain, sampai kemudian masa tadwin tadi kan. Masa tadwin, jadi apa yang didengar kemudian langsung ditulis dalam kitab. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab itu bukan ngarang, begitu. Bukan karangan, tetapi menghimpun apa yang diriwayatkan secara lisan itu tadi. Nah, di situ baru kemudian para ulama itu melakukan verifikasi. Imam Bukhari misalnya mendengar hadis ini dari siapa? Oh, dari si fulan misalnya. Si fulan ini siapa? Orangnya adil atau tidak? Nah, adil itu adalah para ulama itu mengatakan bahwa adil itu orang yang terjaga ketakwaannya. Jadi dia adalah malakah tahmilu ala mulazamati taqwa. Apa yang dimaksud dengan apa? Dengan adil itu adalah itu malakah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang yang itu membawa dia kepada mulazamatut taqwa. Di orang yang dia itu selalu menjaga ketakwaannya, maknanya adalah orang yang eh, dia menghindari perbuatan-perbuatan al-kabair, perbuatan dosa besar, kemudian juga menghindari perbuatan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya. Kemudian juga mulazatul muru'ah, orang yang bisa menjaga muru'ahnya. Orang yang bisa menjaga muru'ah. Nah, muru'ah ini bisa jadi nanti standarnya bisa beda-beda di setiap zaman, setiap tempat. Nah, jadi kalau ada orang yang sering berbohong, tentu riwayatnya ditolak. Ya. Orang yang muttaham bil kadzib, ya, tertuduh berdusta misalnya. Meskipun belum belum ada bukti bahwa dia pernah memalsukan hadis, tetapi karena kesehariannya itu dia sering berdusta, maka dia muttaham bil kadzib. Nah, dia tertuduh berdusta, maka orang yang semacam ini nggak bisa dipakai. Ya. Mardud itu riwayatnya kan gitu. Nah, maka akan dicari ini orangnya, oh adil dia. Di orangnya menjaga ketakwaannya, dia muslim, menjaga ketakwaan balik dia. Ya. Kemudian juga lobit, lobit ini orang yang punya hafalan yang sangat kuat. Ya. Jadi orang yang dia disebut lobit itu begini, orang ketika dia mendengar satu berita, maka berita itu tersimpan di dalam benaknya, di dalam dadanya, dan dia bisa menghadirkan kapan saja. Dia bisa istihdor, mata sya'a, kapanpun yang dia inginkan. Nah, itu lobit. Itu dobit. Nah, karenanya ada orang yang misalnya dia adil kemudian dobit, dia menyampaikan satu riwayat, nah riwayatnya diterima. Nah, kemudian para ulama melakukan lagi, dia mendapatkan riwayat itu dari siapa? Oh dari si fulan.
Nah, ternyata si fulan itu juga adil. Dia dhobit. Nah, si fulan itu dari siapa? Dia dapatkan, oh dari si fulan ini. Begitu seterusnya. Itu para ulama melakukan verifikasi semacam itu. Sampai nanti ke sahabat. Kalau sahabat, kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Nah, jadi nggak perlu lagi dicari keadilannya kalau sahabat itu. Nggak perlu diteliti keadilannya. Karena kulluhum udul. Nah, itu cara para ulama melakukan verifikasi setelah kemudian di data itu atau kemudian riwayat itu terverifikasi dengan cara semacam itu baru dituliskan. Nah, jadi bukan dituliskan dulu baru kemudian dilakukan verifikasi, bukan, tetapi diverifikasi dulu sehingga kemudian itu valid, ya, bisa diterima, sanadnya bersambung dan seterusnya. Nanti kan ada syaratnya, ya. Hadis itu bisa diterima itu apa syaratnya? Setelah terpenuhi semua syaratnya, baru kemudian para ulama itu menulis di dalam kitab mereka. Nah, apalagi kemudian mereka tulis itu. Kan mereka nggak hanya menuliskan matannya saja, tetapi mereka tuliskan sanadnya. Sehingga orang yang mendapati kitab mereka pun bisa melakukan penelitian ulang misalnya. Nah, bisa melakukan penelitian ulang untuk memastikan benar nggak ini riwayatnya atau sanadnya ini bersambung atau tidak misalnya. Nah, itu caranya. Jadi eh, apa namanya tuduhan orientalis ini tuduhan lama ya. Orientalis yang menuduh para ulama ini kerjanya para fuqaha ya untuk melegitimasi pandangan mereka akhirnya kemudian mereka membuat sanad. Jadi sanad itu dianggap sebagai karangan. Ya, sanad itu dianggap sebagai karangan untuk melegitimasi pandangan-pandangan mereka atau kesimpulan hukum mereka. Baik itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti mereka berupaya untuk membuat keraguan-raguan di tengah umat Islam, ya, berarti Ustadz ya. Kalau begitu Iya. kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, atas nama Ibu Hamidah atau Mbak Hamidah kalau salah mohon maaf. Apa kriteria fakih Ustadz? Kemudian as-sanif Setakin Nabahan ini sudah sampai mana level keulamanya? Ini kita gabungkan karena beliau ada dua pertanyaan langsung Ustadz. Kriteria fakih dan Setakiuddin bagaimana levelnya Ustadz? Monggo Tan. Ya, seseorang itu disebut faqih itu ketika dia menguasai banyak cabang ilmu. Eh, Pertama dia menguasai fikih. Ketika dia bicara tentang satu hukum, dia faham. Dia faham menjelaskan hukum terhadap satu persoalan. Dia bisa menjelaskan, memberikan tasawur terhadap setiap masail di persoalan-persoalan yang kemudian dibutuhkan apa hukumnya, dia bisa memberikan tasawur, gambaran, deskripsi dengan jelas. Kemudian dia mampu untuk menjelaskan itu hukumnya apa, bagaimana istidlalnya. Nah, kemudian dia mampu mengeluarkan hukum daripada kaidah-kaidah para imam madhab misalnya. Kalau misalnya dia tidak sampai ke derajat mujtahid. Nah biasanya dulu para ulama menyebut fakih itu ya mujtahid. Mujtahid itu fakih. Ya. Atau di bawahnya misalnya tidak sampai derajat mujtahid, tetapi mereka tahu persis bagaimana kemudian hukum itu atau persoalan itu, bagaimana hukumnya, ini dikeluarkan dari dalil yang mau. Ya. Kemudian juga mereka mengerti bagaimana kaidahnya. Ya. Kemudian juga mereka bisa menjelaskan kepada orang banyak. Ya. Nah, itu disebut dengan fakih. Intinya dia menguasai fikih, menguasai usul fikih. Dia menguasai apa perangkat ilmu lain yang dibutuhkan di dalam fikih, ya seperti ilmu hadis misalnya. Nah, maka dia fakih. Nah, jadi fakih ini ketika seseorang itu dia sudah punya malakah ilmiah, dia punya malakah ilmiah, artinya orang yang mampu melakukan istihdhar terhadap setiap persoalan dalam cabang ilmu. Apakah itu ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Setakiuddin Ustadz, bagaimana level keulamanya? Ya, saya mengutip eh, apa yang pernah ditulis oleh Al-Muhaddits Syekh Mahmud Said Mamduh di dalam kitab Tasniful Asma.
Beliau mengatakan Tasniful Asma ini kitab yang menghimpun biografi para ulama muasir ya. Ada 2 jilid ya. Ini kebetulan saya pegang kitabnya. Nah, itu beliau tulis ini di dalam bagian yang terakhir ya. Ketika beliau menjelaskan biografi Syekh Yusuf An-Nabhani ini masyhur, ulama besar di masa Utsmaniyah akhir, masa Utsmaniyah akhir. Beliau ketika menjelaskan biografi Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau menuliskan di catatan kaki biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai cucu, ya, cucu dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, Syekh Yusuf An-Nabhani itu punya punya anak perempuan. Nah, perempuan inilah ibunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi cucu ini kakek dari jalur ibu. Syekh Said Mamduh ya di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ulama yang sudah mencapai derajat ijtihad, itu kata beliau. Ya. Jadi kalau sebagaimana yang kita tahu ya bahwa derajat ijtihad ini adalah derajat tinggi ya, tidak semua orang bisa mencapai derajat itu. Nah, tapi beliau mengatakan bahwa eh, al-alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu beliau sebut dengan al-alamah, orang yang sangat berilmu, al-mujtahid, al-mujaddid, al-qadi. Al-mujaddid, al-mujaddid ini orang yang melakukan tajdid, yang dalam hadis Nabi itu disebutkan setiap 100 tahun itu akan muncul seorang mujaddid. Al-qadi, beliau seorang qadi. Ya, pernah diangkat menjadi qadi di Al-Quds ya. Sebelum beliau mendirikan Hizbut Tahrir, kemudian di dalam eh, pernah di dalam akun beliau di Facebook beliau itu beliau menyebut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah Al-Mujahid. Jadi bukan hanya mujtahid tapi Al-Mujahid. Di orang yang telah mencurahkan hidupnya di jalan Allah ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini punya pemikiran yang sangat tinggi. Jadi kebanyakan orang-orang yang apa namanya, mengkritik beliau itu tidak mampu, sebagian dari mereka itu tidak mampu menjangkau pemikiran beliau yang tinggi itu. Dan beliau juga mengutip beberapa eh, apa namanya pujian dari beberapa tokoh seperti apa yang disebutkan oleh eh, eh, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Ya, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dulu itu beliau pernah menyebut bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini seperti sahabat Nabi yang hidup di zaman sekarang. Nah, tapi tidak dijelaskan ya kenapa bisa begitu ya. Nah, tapi ini pengakuan dari seorang alim itu menunjukkan bagaimana kualitas daripada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, wallahu alam ya. Jadi eh, kalau kita ingin mengukur ya, bagaimana keilmuan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya tentu mesti mendalami karya-karya beliau. Jadi orang alim itu diukur, dinilai oleh orang alim juga. Orang awam itu nggak bisa mengukur orang alim. Tentu orang alim itu mengukur sesuai dengan kapasitas mereka. Ya, sesuai dengan kapasitas mereka. Seperti imam imam madhab. Tidak ada yang mampu mengukur kealiman mereka kecuali oleh orang-orang yang setara dengan mereka. Dulu para ulama mengatakan, siapa yang bisa mengukur kealimannya Imam Syafi'i? Murid-muridnya yang hampir selevel dengan beliau itu adalah Imam Al-Muzani. Ya, Imam Al-Muzani. Tentu Imam Al-Muzani ketika mendeskripsikan gurunya itu ya sesuai dengan kapasitas beliau. Ya. Bisa jadi apa yang beliau deskripsikan itu Imam Syafi'i lebih daripada itu. Jadi orang alim itu bisa diukur kealimannya oleh orang alim yang lain. Ulama itu bisa mengukur, satu ulama itu bisa diukur kealimannya oleh ulama yang lain. Karenanya kalau kalau kita ya tinggal kita mengutip saja. Ini ada nggak ulama yang memuji Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Banyak. Nah, banyak. Di salah satunya tadi ya, Syekh Mahmud Said Mamduh dan kebetulan beliau masih hidup. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin meragukan ya, ya tinggal nanti mengecek ke kitabnya atau tanya langsung kepada beliau. Nah, itu benar benar atau tidak beliau itu pernah mengatakan demikian. Nah, wallah alam bisawab.
Ya, Alhamdulillah. Sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Hamidah. Ini saya konfirmasi dulu Ustaz. Ini pertanyaan masih berdatangan dan masuk terus. Masih ada waktu Ustaz untuk menjawab? Iya, boleh silakan. Boleh ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin ini yang ada. Oke, dari Pak Basri ya. Ya, orang Medan nih. Dari penjelasan tadi Ustaz, berarti Imam Ahmad dan Imam Bukhari tidak termasuk dari tiga golongan pertama. Monggo Ustaz penjelasannya, apakah betul Ustaz? Iya, eh, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak masuk ke dalam atba'ut tabi'in, nggak masuk ke tiga, ya. Jadi tiga tadi kan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Imam Ahmad di bawahnya. Ibnu Hajar al Asqalani itu pernah membagi tobakot para ruwat itu 12. Dan Imam Ahmad itu masuk ke tobakot yang ke-10. Tobakot yang ke-10 ini adalah para ulama, para rawi yang mengambil ilmu, mengambil hadis dari atba'ut tabi'in. Ya, dari atba'ut tabi'in. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu mengambil riwayat dari atba'ut tabi'in. Jadi beliau nggak masuk ke kategori itu. Imam Bukhari di bawah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu gurunya. Nah, Imam Bukhari itu di bawahnya. Jadi Imam Bukhari, Imam Ahmad nggak masuk ke tiga generasi tadi ya, tidak tiga generasi awal itu. Baik. Oke, Ya. Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Basri. Kita kemudian masuk ke pertanyaan dari Pak Rahmat Kurniawan atau mohon maaf kalau salah Mas Rahmat Kurniawan, apakah Ustaz pertanyaannya orang yang tidak meyakini hadis mutawatir jatuh kepada murtad? Karena ada yang mengaku, mohon maaf Ustadz ini sepertinya, tapi menolak hadis baik itu hadis mutawatir. Nah, ini gimana status orang yang menolak hadis mutawatir tadi? Kalau dia menolak hadis secara keseluruhan, ya, menolak hadis secara keseluruhan, nah ini bisa bisa menjurus kepada murtad, ya. Artinya dia tidak meyakini ada misalnya sekarang ya ada hadis seperti hadis mutawatir yang itu diriwayatkan riwayatnya itu kan yufidul yakin. Ya. Mutawatir itu adalah riwayat yang sampai kepada kita dan itu dia yufidul yakin, memberikan faedah keyakinan. Nah, dan diriwayatkan oleh banyak orang itu. Masa masa kita tolak? Gak mungkin kita tolak. Ya. Dia menolak sesuatu yang itu sudah qot'i. Nah ini yang bermasalah ya. Atau tidak percaya hadis sama sekali ya, seperti kelompok ingkarus sunnah ya. Ingkarus sunnah itu sama sekali tidak percaya kepada hadis Nabi SAW. Jadi menolak semua hadis. Jadi hanya percaya kepada Quran misalnya. Nah ini bisa tindakan keyakinan semacam ini bisa menyeret seseorang itu ke kemurtadan ya. Gitu. Oke, Alhamdulillah sudah ditanggapi. Eh, Kemudian ini masuk lagi ada dua pertanyaan terakhir Ustadz dari Mbak Dewi lagi nih. Pertanyaan kedua beliau dan dari Abu Syuhada. Ini dua pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan ini kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti di segmen yang akan datang ya, kita beri kesempatan lagi. Dari Abu Syuhada dulu nih Ustaz, kayaknya lebih mengenal. Ustaz pernah ada membingungkan bagi beliau, bagaimana bisa ada hadis yang dipandang sahih oleh sebagian para ulama, tapi di sebagian ulama lain dipandang dhaif, bahkan hadisnya maudhu. Seperti apa yang ada dalam kitab Imam Az-Zawji. Nah, ini gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Dan beliau juga ingin bertanya, tadi kitab apa Ustadz yang Ustadz ambil terkait dengan pernyataan mengenai kepribadian Ustadz Taqiyuddin, status keulamaannya Ustadz. Bisa diulang Ustadz sedikit. Nah, monggo Ustadz, tanggapan pertanyaan dari Abu Syuhada.
Ya, perbedaan dalam tashih tad'if itu ijtihad, ya. Itu ijtihad. Sama seperti para fuqaha itu ya. Para fuqaha kan mereka punya ijtihad masing-masing dalam perkara-perkara yang dhonni, ya, perkara yang dhonni. Jadi masalah hukum yang itu dhonni itu kan meniscayakan adanya perbedaan di situ. Sehingga ada ulama yang berijtihad bahwa hukum A adalah begini. Ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah begini. Begitu juga dalam mensahihkan satu hadis. Karena itu sangat erat kaitannya dengan menilai penilaian para ulama terhadap misalnya para rijal hadis, para rijal hadis. Misalnya uh, rawi A ini rawi ini dia ini adil atau tidak? Kemudian dobit atau tidak? Ini thiqah atau tidak? Sebagian ulama dia mengatakan dia thiqah. Sebagian mengatakan soduk. Ada yang mengatakan la ba'sa bihi. Ada yang mengatakan bahwa ini mardud tertolak, ini dhaif misalnya. Jadi perbedaan dalam menilai satu rawi itu berpengaruh kepada kesimpulan akhir, ya. Nah, bisa jadi kemudian ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih karena setelah dinilai sanadnya misalnya semuanya bersambung. Rawinya thiqah, rawinya soduk misalnya. Tidak ada rawi yang dhaif, nggak ada rawi yang mungkar di situ. Atau bahkan tidak ada rawi yang muttaham bil kadzib misalnya. Nah, ini kan tergantung dari penilaian seseorang kan. Nah, misalnya saya misalnya menilai Abu Syuhada. Saya menilai Ustadz Ardian ini. Kan beda penilaian saya dengan penilaian Ustadz Azhar. Saya mungkin sering jumpa dengan Ardian. Orangnya begini, orangnya soduk, dia jujur, ya. Kemudian hafalannya kuat. Bisa jadi Ustadz Azhar lain menilainya. Mungkin informasi yang beliau terima, ya antum ini eh, soduk enggak juga, mungkin pernah pernah ketahuan dulu pernah berbohong misalnya kan. Yang bisa jadi informasi itu nggak sampai ke saya. Sehingga penilaian saya ke antum itu baik, saya menganggap antum itu soduk, tetapi Ustadz Azhar menganggap antum, ini nggak bisa dipegang ini. Ini jangan-jangan hadis yang atau riwayat yang antum sampaikan itu nggak benar misalnya. Jadi perbedaan para ulama dalam menilai satu rawi itu sangat berpengaruh kepada penilaian hadis itu secara keseluruhan nanti. Nah, sehingga wajar ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendoifkan. Ada yang disepakati kesahihannya, semua ulama sepakat ini hadisnya sahih. Karena kesepakatan mereka misalnya memandang rawinya itu semuanya bisa diterima. Atau mereka mengatakan ini sanadnya juga bersambung. Nah, jadi semua syarat hadis sahih terpenuhi di situ. Nah, atau ada hadis yang kemudian disepakati apa namanya kepalsuannya misalnya ini hadisnya maudhu, semua ulama sepakat. Atau bisa jadi diperselisihkan. Makanya kitab Al-Mawdu'at misalnya yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi itu tidak semua ulama sepakat dengan isinya. Nah, itu bukan sesuatu yang muttafaq alaih, mujma' alaih bahwa semuanya maudhu, sudah pasti maudhu. Enggak. Ya. Artinya itu maudhu menurut Ibnul Jauzi. Nah, kalau kita ini nggak punya kemampuan untuk melakukan tashih tad'if, ya sudah kita taklid saja kan begitu. Nah, mau taklid kepada Imam Ibnul Jauzi silahkan. Mau taklid kepada ulama yang lain juga silahkan. Sama seperti dalam fikih kan begitu. Kita mau taklid kepada Imam Syafi'i silahkan. Mau taklid kepada Imam Malik juga silahkan. Nah, jadi sama gitu ya, sama halnya dengan dalam fikih juga begitu ya. Karena ini ijtihadi, jadi persoalan tasnif tad'if itu ijtihadi. Itu ijtihadi. Jadi bisa jadi ulama sepakat ya dalam mensahihkan, bisa jadi mereka berbeda pandangan. Nah, kalau beda pandangan nanti ya itu rentetannya kemana? Ya pasti nanti pandangan hukumnya bisa berbeda. Nah, makanya kenapa ada ulama yang kemudian membolehkan perkara ini, ada ulama yang melarang misalnya kan. Nah, bisa jadi nanti muaranya ternyata dalil yang dipakai itu tidak disepakati kesohihannya. Jadi ini perkara yang sifatnya ijtihadi. Ya. Baik, itu ya dari pertanyaannya. Silakan mungkin kalau masih ada. Kalau berkaitan dengan nama kitabnya Ustaz, bisa diulang Ustaz?
Kitab yang mana ini maksudnya? Yang tadi yang dari Syekh Said Mamduh tadi Oh, berkaitan. judul kitabnya Tasniful Asma, ya. Tasniful Asma. Eh, ini dua jilid. Ini jilid yang kedua. Di sini beliau jelaskan di halaman 755. Nah, di bagian catatan kaki. Jadi Tasniful Asma ini adalah kitab yang menghimpun biografi ulama muasir, muasirin. Di ulama-ulama di masa sekarang ya abad 20. Ya, termasuk di situ Syekh Yusuf An-Nabhani ya. Kemudian termasuk biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada di situ. Halaman 755 itu. Dan itu beliau juga dulu pernah menulis di status Facebook beliau. Itu saya lupa itu tahun. Berapa tahun yang lalu ya. Ya, insya Allah untuk detailnya bisa nanti diulang rekamannya ya. Iya, Ataupun via Japri beliau pun bisa ini. Insya Allah iya. pertanyaan terakhir Ustaz dari pertanyaan penutup dari Ibu Dewi atau Mbak Dewi. Ustaz, bagaimana cara kita memahami makna hadis? Apakah sama seperti penafsiran Al-Quran? Monggo Tat, pertanyaan terakhir nih Tat. Ada kesamaan ya, ada kesamaan nanti ada ada kemiripan ya ketika para ulama itu mensyarah atau menafsirkan hadis. Karena begini, hadis itu kesamaannya begini, kesamaan dengan Quran itu bahwa ini sama-sama bahasa Arab, ya, sama-sama bahasa Arab. Apa yang berlaku pada Quran ketika membahas lafadz, penunjukan arah lafadz, itu juga berlaku pada hadis. Misalnya ini di dalam Al-Quran itu ada lafadz yang am, ya, ada lafadz-lafadz yang umum. Kemudian datang lafadz yang khos, misalnya datang dalil yang khos yang mentaksis ini, maka berlakulah taksis. Yang am mesti dibawa kepada yang khos tadi. Kemudian ada lafadz mutlak. Kalau ada muqayyad, ada takyid di situ, mesti ditakyid. Mesti dibawa ke lafadz yang mutlak. Ya. Begitu juga nanti ketika memahami setiap lafadz, misalnya ada lafadz-lafadz yang mutarodif misalnya. Ya. Maka ya kita harus melihat maknanya. Ya. Melihat maknanya. Kalau ini mutarodif misalnya, maka lihat ngecek ke mu'jam misalnya. Kalau ini maknanya dia punya apa istirok misalnya. Ini lafadz mustarok. Lafadznya itu saling bertolak belakang misalnya. Nah, itu juga mesti diketahui. Jadi apa yang berlaku pada Quran, nah itu berlaku juga pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi nanti ada perbedaan-perbedaan yang lain ya, perbedaan yang lain dari sisi-sisi yang lain. Ya. Seperti misalnya kalau di dalam Quran itu nanti kan ada perbedaan riwayat, ya, perbedaan kiroat. Nah, itu juga nanti mempengaruhi dalam menafsirkan ayat. Ya. Itu jadi hampir ya sebagian nanti sama ya metode di dalam memahami atau menafsirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallah alam bisawab. Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Semua pertanyaan tadi dari jamaah kita sudah terjawab. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk closing statement malam ini? Saya rasa cukup Ustaz. Gitu. Oke.